Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy. Ketemu lagi dengan channel Kabuki Channel, falsafah dari Kabuki Channel, yaitu sama juga dengan kegemaran. Begitu juga dengan ibu yang satu ini, karena kegemarannya membaca, beliau sekarang profesi sebagai kepala perpustakaan. Silahkan diperkenalkan, Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Sulastri. Usia sekarang saya 38 tahun. Sekarang posisi saya itu sebagai kepala perpustakaan di sebuah lembaga pendidikan di Bandung. Awal mulanya menjadi kepala perpustakaan berawal dari kegemaran membaca. Kegemaran saya emang dari SMA itu senang sekali membaca, sehingga sebenarnya nggak ada kepikiran untuk menjadi petugas perpustakaan atau kepala perpustakaan. Waktu itu malah cita-citanya jauh bukan itu. Cita-citanya ingin menjadi seorang pengacara militer. Tapi entah kenapa ketika kuliah itu ada jurusan perpustakaan, akhirnya tertarik, terus mendalami, ternyata sangat jauh dari bayangan saya sebelumnya. Awalnya cuma saya pikir perpustakaan cuma jaga buku, ternyata ilmunya itu sangat-sangat banyak gitu. Sehingga dari situ saya sangat minat di bidang perpustakaan. Nah, sekarang ibu bergelar sebagai kebetulan saya masih lulusan diploma ya, belum melanjutkan ke S1. Ada rencananya tahun kemarin, karena berhubung saya memiliki anak lagi dan sendat, insya Allah tahun depan atau 2 tahun ke depan ingin meneruskan ke jenjang S1 dapat sarjana gitu. Tapi sekarang jenjang maksudnya karir yang ibu udah peroleh, udah sebagai kepala perpustakaan, udah berapa lama Bu masa? Sebagai kepala perpustakaan itu saya awalnya masuk ke yayasan ini tuh 2016. Awalnya bukan kepala perpustakaan, cuman sebagai ditunjuk untuk mengelola perpustakaan. Saat itu jujur aja berat, karena saya memulai semuanya dari nol, nggak ada teman, sendiri, dirintis dari benar-benar nol. Tapi dengan niat saya ingin mengamalkan ilmu yang udah saya kepala, bismillah aja lah. Sampai akhirnya di tahun pertama atau tahun kedua setelah berada di yayasan ini, diangkat sebagai kepala perpustakaan, merangkap anggota juga, karena waktu itu cuma saya satu-satunya petugas perpustakaan di sini. Dan berawal dari kegemaran ibu tadi membaca ya, jenis buku macam apa yang biasanya ibu sering baca? Untuk sekarang itu macam-macam, tergantung, tapi senangnya sih novel. Tapi setelah mendalami ilmu perpustakaan, semua buku saya senang. Semua macam buku, mau teknik mau apa, saya baca ya, ternyata emang banyak ilmunya, terus bermanfaat juga gitu. Selama ibu baca-baca buku yang ibu baca sekarang ini, ada berapa banyak koleksi buku yang ibu punya, dari misalnya tentang apa yang paling banyak gitu? Untuk koleksi saya nggak pernah menghitung ya, tapi dulu kebetulan minat baca yang hobi saya itu menurun ke anak saya yang pertama. Nah dulu, sekarang dia kelas paling besar itu kelas 1 SMK. Dulu itu kita punya kegemaran membaca dan berkunjung ke perpustakaan provinsi. Nah dari situ kita punya diary masing-masing, berapa judul buku yang udah kita baca, berapa banyak judul buku, isinya itu kita rangkum gitu. Saya lupa lagi karena udah lama tidak pernah melakukan itu, karena bertambahnya anak juga jadi nggak sempat lagi. Cuman ya lumayan banyak, karena kalau nggak salah itu terakhir udah di angka 100 lebih, saya lupa gitu. Luar biasa ya. Begitu ya teman-teman ya, dengan kegemarannya beliau membaca dari sejak SMA, akhirnya beliau menempuh pendidikan yang jurusannya sama, sampai akhirnya berkarir juga sebagai kepala di perpustakaan ini. Selain itu ibu bisa sampaikan nggak istilahnya moto hidup ibu apa gitu, sehingga akhirnya ya alhamdulillah ibu memiliki sekarang sebagai kepala
perpustakaan, di mana itu walaupun bukan cita-cita awal ibu, tapi istilahnya sesuai dengan apa yang pendidikan yang ibu tempuh sekarang ini. Intinya sebenarnya itu jangan takut untuk mencoba ya Pak. Karena kita susah, nggak enak, nggak apa sih, nggak menyenangkan, itu profesi yang, tapi setelah kita tekuni ternyata menyenangkan gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu aja sih. Belum tentu yang kita kira itu nggak menyenangkan itu juga buruk gitu. Ternyata di situ tuh bisa sangat menyenangkan, malah sebaliknya gitu, seperti itu. Selain itu kan profesi ibu berkarir, ibu juga profesinya sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Dengan berapa anak Bu? Kebetulan saya mempunyai 3 anak, putri semua, paling besar itu kelas 1 SMK sekarang, yang paling kecil itu baru 10 bulan. Dan kebetulan juga karena mungkin hobi dari ibunya membaca menurun ke anak-anaknya gitu. Alhamdulillah sih. Itu ada kesulitan nggak Bu antara profesi ibu sekarang berkarir di sini dengan sebagai ibu yang membagi waktunya sebagai ibu rumah tangga gitu? Bagaimana untuk ibu mengaturnya? Kesulitan pasti ada ya, yang namanya seorang ibu itu mesti membagi waktu antara bekerja dan terus rumah tangga di rumah. Tapi itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kebetulan saya itu memang dibesarkan di keluarga tentara, kayak saya itu pensiunan ya. Jadi emang udah disiplin, udah disiplin tinggi. Jadi udah dari kecil itu udah dibiasakan membagi waktu, udah bisa membagi waktu. Alhamdulillah sih sejauh ini saya masih bisa mengatasinya gitu, menghandlenya nggak terlalu ini. Ya, jadi begitu rekan-rekan, di sela-sela kesibukannya walaupun sebagai ibu rumah tangga juga tidak menghambat beliau untuk berkarir di dunia yang sekarang digelutinya. Bisa ibu kasih pesan atau saran buat audien mungkin sebagai inspirasi bagi semua audien bahwa karir ataupun cita-cita yang sudah ibu raih sekarang ini adalah puncak dari keberhasilan ibu sebagai ibu rumah tangga dan juga karir sebagai kepala perpustakaan. Pesan aja buat yang para netizen di luar sana itu jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Belum tentu yang kita takutkan itu buruk gitu. Terus baca, minat baca. Kadang kita gak rame, ngapain baca. Sebenarnya untuk bisa menumbuhkan minat baca itu kita temukan dulu apa yang kita sukai. Nah, saya juga dulu gitu, saya nggak terlalu suka baca, tapi saya suka novel. Dari situ saya mulai novel, dari novel nanti berkembang ke yang lainnya. Dan jujur aja dari membaca itu pikiran kita terbuka, pikiran kita menjadi luas, nggak sempit, nggak ini. Jadi kalau bisa baca, meskipun nggak dari buku ini, sekarang masih bisa diakses ya dari handphone, dari apa. Yang penting baca dan baca gitu. Begitu. Jadi seperti yang tadi Ibu Is bilang, dari kegemarannya beliau membaca, akhirnya juga mencapai karir yang luar biasa menurut saya karena sesuai dengan bidangnya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Iis yang sudah menyempatkan waktunya. Epopedia, together we achieve more. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.